Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan juga kepada keluarga besar Bapak Daim dan Ibu Inah, insyaallah yang telah menikahkan putra dan putrinya. Mudah-mudahan Allah jaga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah. Dan juga kepada pasangan pengantin saudari Juju, Juwita dan Gilang, Allah panjangkan jodohnya, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, diberkahkan rezekinya, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam hari yang dimana hari ini dijadikan Sayyidil Ayyam, hari yang dijadikan penghulunya para hari, dengan keberkahan di hari Jumat, acaranya acara yang penuh keberkahan dengan penuh curahan rahmat. Ya insyaallah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Setiap kebahagiaan adalah sesuatu bukti tanda nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba. Yang dibutuhkan di dalam kehidupan bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Rifki mau tanya dulu nih ke pengantin, bahagia apa enggak? Cicing wae. Bahagia enggak? Apa yang membuat bahagia dua insan yang tadinya tidak saling mengenal?
Kalau kita ambil dari badan syariat, dari agama, yang pertama terjalinnya bentuk silaturahmi. Terikatnya yang tidak mengenal jadi kenal. Yang tidak ada di dalam doa namun ada saat ini di dalam doa. Orang tua dengan orang tua memiliki hati yang penuh, tanpa harus melahirkan, memiliki seorang anak yang datang begitu langsung besar dengan penuh rasa cinta dan perhatian yang diberikan kepada anak tersebut. Itu namanya menantu. Mertua memberikannya bahagia. Agilang, nikah kapan? Tadi pagi. Sekarang berarti di rumah mertua. Nggak bisa kolaborasi, agak sulit, apalagi kalau kamar bersebelahan sama kamar mertua, wah repot. Selain kebahagiaan saat hari ini mungkin kita kumpul sama-sama bahagia, di luar sana ada nggak yang lagi sedih? Itu pun rezeki dari Allah. Saat kesedihan diberikan, bukan berarti Allah jahat sama kita, enggak. Bukan berarti Allah itu kok ngejauhin kita, enggak. Tapi kesedihan itu diberikan agar kita tahu betapa nikmatnya bahagia. Sama ada orang yang sehat, ada orang yang hidup, ada yang semua yang Allah berikan di dunia ini tidak ada sesuatunya tanpa inilah catatan yang telah Allah catat. Agilang teh juju. Tahu nggak kalian tercipta berapa banyak yang harus kalian diskualifikasi di dalam hidup? Maaf, Rifki bukan ngomong kotor. Minta di framingnya nih Habib ceramahnya kotor. Rifki cuma mau kasih tahu, sebelum terbentuknya kita di rahim seorang ibu, awalnya kan sperma, betul apa? Air mani, betul. Ilmu kedokteran menyatakan satu tetes air mani itu terdapat ratusan juta bibit-bibit manusia. Satu tetes. Dari ratusan juta, Agilang menang. Makanya jadi. Teh Juju menang. Ngelawan ratusan juta calon anak. Yang menang Teh Juju dan Teh Gilang sampai. Agilang dan Teh ini yang menang. Kenapa? Ternyata sebelum kita dihidupkan di dunia ini, Allah sudah ngasih satu bahwa hidup itu penuh dalam perjuangan. Bukannya cuma bisa sebagaimana membalikan telapak tangan. Agilang nggak dapetin Teh Juju, ada perjuangan nggak? Cie, sombong. Begitu setelah saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ada kebahagiaan dan di situ ada juga perjuangan yang dimenangkan. Dari sekian miliar manusia laki-laki, Agilang yang menang mendapatkan hatinya Teh Juju. Teh Juju juga begitu. Dari sekian banyaknya perempuan yang ada di dunia ini, cintanya cuma diberikan untuk Teh Juju. Perjuangan. Allah sudah memberikan satu petunjuk dalam hidup, berarti dari sebelum kita dilahirkan ke dunia sampai saat kita mati, semua penuh dalam perjuangan. Ibu bapak datang ke sini ada perjuangannya enggak? Apa? Ada yang pakai motor? Ada?
Ada yang jalan kaki, ngelinding pasti nggak ada. Jalan ke sini aja ada perjuangan. Coba kalau hujan. Sare. Ada yang pakai payung. Kenapa? Semua yang Allah berikan, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Saat Allah berikan kita dititipkan di rahim seorang ibu, maka selama 40 hari itu antara air mani dengan sel telur berubah menjadi darah. Setelah darah selama 40 hari menjadi daging. 40 hari selanjutnya terbentuklah tulang. 40 hari selanjutnya ditiupkanlah ruh ke dalam janin setiap insan. Di situ tuh tertulis tuh, wahai malaikatku kata Allah, catat kebahagiaan, kehidupan, matinya, rezekinya, kebahagiaannya, kesedihannya, semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan disitulah saat 4 bulan Allah berikan ruh, di situ tercatat siapa jodohnya dengan siapa. Faham sampai sini? Udah paham belum? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Budek kali ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi mau diputer kayak gimana pun kehidupan, tetap ini adalah semua yang dicatat oleh Allah. Ada nggak? Pernah nggak sih? Contoh deh, contoh. Rifki kemarin di Jakarta, begitu keluar di depan hotel itu ada kolam. Tempat Rifki nginep tuh ada kolam. Di kolam itu ada ikan. Di samping kolam ada beberapa katak. Masuk mobil, semut lewat di tangan. Pernah nggak Rifki pernah berpikir, ya Allah, alhamdulillah kita nggak diciptain jadi ikan. Alhamdulillah kita nggak diciptain jadi kecoa. Kebayang hidup kita kalau dijadiin kecoa sama Allah. Tiap hari diusir orang, belum lagi disemprot, pae. Betul nggak? Ikan kadang makan seminggu sekali. Apaan yang dibuang ke kolam dikunyah sama dia. Pernah nggak kita bersyukur sama Allah? Kita diciptakan sebagai manusia dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna. Allah berikan kita, kan kita nggak pernah mesen. Ya Allah, lahirnya dari ibu yang namanya ini ya. Ya Allah, lahir dari bapak yang ini ya. Ya Allah, lahirin saya sebagai laki-laki atau perempuan ya. Kan enggak, kita nggak pernah pesan. Tapi ini Allah cara dikasihnya kita seperti ini. Inilah kebaikan Allah, menginginkan bahwa kita sebagai hamba yang diciptakan dalam keadaan sempurna. Cuman satu yang Allah minta, ibadah. Apa sih yang Allah minta sama kita? Setoran tiap minggu? Enggak. Apa yang Allah minta? Ibadah, nggak ada lain. Perempuan, seorang istri, ada nggak ibadahnya? Ada. Sama suami? Banyak. Ibadahnya seorang suami kepada istri? Banyak. Pak, Bapak, oi, Pak, awo, Bapak punya cinta nggak Pak? Punya ya? Perasaan ada dong. Tapi kan nggak sebesar perempuan perasaan. Betul nggak? Kita perasaan itu Allah kasih cuma satu Pak.
Perempuan perasaannya gede Pak. Tapi kalau udah perempuan bawa adat, liar kita Pak. Betul nggak? Perempuan kalau udah marah bikin laki-laki bingung mau ngapa-ngapain. Jujur aja Pak lah. Bener nggak? Ini saya dapat omongan dari guru saya nih. Perempuan kalau udah emosi, la ilaha illallah. Allah kasih kita akal 99 Pak. Karena istri emosi, 99 akal kita mandek Pak. Nggak tahu cara kita. Sehebat apapun seorang bapak di luar sana, kalau istri merengut di rumah, tahu merengut? Apa? Cemberut. Salah gue merengut. Istri cemberut nggak ada senyumnya, sepanjang jalan ngeblank Pak kepala kita. Mau ceramah bingung. Tapi kalau istri sudah memberikan senyuman kepada seorang suami, wah, sorga dunia ada di tangan kita Pak. Makan nafsu apa aja enak. Tapi kalau istri udah berubah mukanya, hati-hati Pak. Dunia hampa Pak. Tapi sebaliknya, kalau seorang suami mukanya cemberut, merengut, tanda-tanda itu istri nggak bakal pernah cium wangi sorga. Enak gak jadi laki-laki Pak? Kalau kita kan cuma pusingnya di dunia, pulang bawa duit ya gini aja nih, segini Pak, lempar senyum Pak. Tapi kalau seorang suami dia berubah wajahnya, tidak menampakkan kebahagiaan di depan istri, hati-hati, surga bukan milik kalian. Nggak ada yang senyum kan lu? Tenang Agilang, lu di rumah mertua juga gue belain lah. Siti Fatimah, Siti Aisyah, Rasulullah ini kalau wajahnya berubah, itu Siti Aisyah datengin Rasulullah, dipegang tangannya. Ya Rasulullah, jika aku bersalah, tolong ridhai. Dan engkau maafkan. Jika engkau tidak ridha dan tidak engkau maafkan, aku tidak akan pernah melepas genggamanku yang ada di tanganmu. Sholat susah. Mau kemana? Susah. Dipegangin mulu. Sampai Nabi tersenyum dan Nabi mengatakan, aku maafkan dan aku ridhai. Istri bapak gitu nggak? Bapak marah nih, istri pegangin tangan, kemasin baju Pak. Betul Bu. Tapi bukan ibu babakan remah, bukan. Orang sono. Kecamatannya mana sini? Desanya? Desa Dukulor. Soalnya di jadwal tulisannya babakan remah. Yang salah siapa? Ustadz Iwan. Nah yang ngundang dia. Yang namanya seseorang kalau sudah mendapatkan hati atau cinta, nikmat hidup. Apalagi dapat cintanya Allah dan cintanya Nabi. Kalau udah dapat cintanya Allah, cintanya Nabi, hidup senang dunia, senang akhirat. Makanya setiap pernikahan di dalam khutbah nikah pasti satu ayat ini pasti akan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Ini pasti ayat dibawa. Kenapa? Pernikahan itu bukan untuk dilalaikan ibadahnya, melainkan meningkatkan ketakwaan. Ini yang dimaksud oleh Allah dan Nabi. Makanya di rumah tangga wajib ada iman. Kenapa?
Karena rumah tangga paling rentan dimasukin setan. Jika tidak ada iman, porak-poranda rumah tangga kita. Suami nggak sholat, istri nggak sholat, semua nggak ada yang ngaji, satu rumah nggak ada yang ngaji, kiamat itu rumah. Betul apa enggak? Contoh lagi, saya pernah nih lagi sholat di rumah teman, numpang sholat maksudnya. Saya tanya, wih ini orang kaya raya, rezekinya lancar luar biasa. Teman usaha lah, teman usaha. Saya tanya, brother, gue mau numpang sholat boleh? Boleh, boleh. Begitu selesai wudhu, saya tanya, kiblatnya kemana? Mah, kiblat mana mah? Yang istri jawab, coba tanya si Ujang. Ujang siapa? Tukang kebun. Begitu saya tanya, Jang, ini kemana kiblatnya? Oh kesini Bib. Tukang kebun sholat yang punya rumah kagak. Tapi kaya raya. Hati-hati. Orang yang setiap apa yang dia butuhkan Allah berikan. Walaupun dia nggak ibadah, dia nggak sholat, dia nggak ngaji, dia nggak baca Quran, dia nggak baik, tapi Allah berikan setiap apa yang dibutuhkan urusan dunia. Bukan berarti Allah sayang sama orang tersebut, melainkan orang tersebut diberikan kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, tapi tidak akan pernah diberikan kenikmatan akhirat. Naudzubillahi min. Itu namanya istidraj. Bukan kita yang nggak mau sholat. Bukan kita yang nggak mau baca Quran, bukan kita yang nggak mau puasa Ramadan, melainkan Allah yang tidak menginginkan mereka menjalankan syariat agar mereka terlena dengan urusan dunia, agar mereka jauh dari Allah, sehingga Allah tinggal masukkan mereka ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillahi min. Pilih deh tuh mau yang mana hidup kita. Hidup sederhana, berkah. Buka pintu malam Jumat ngelihat anak yang satu baca Yasin, yang satu baca tahlil, yang satu lagi baca rawi, yang satu lagi baca ratib. Ya Allah, orang tua senang ngelihatnya. Anak-anaknya semua ingat sama Allah. Kalau itu yang sudah terjadi, berarti pendidikan orang tua itu penting. Bukan hanya sekedar setelah nikah punya anak, anak begitu lahir, ya udah. Bawa mereka juga mengenal Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Bawa keluarga kalian. Yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Berarti membawa keluarga untuk dekat kepada Allah. Berarti tanda-tanda kewajiban yang Allah berikan kepada setiap keluarga. Bu, ibu, denge teu? Bu, denge teu? Akhir zaman, orang sekarang mah nafsi-nafsi. Coba kumpul anak, suami, istri, kumpul aja satu ruangan. Yang satu megang handphone, sono megang handphone, sono megang handphone, ngobrol kagak, handphone aja. Begitu nggak sekarang? Ada nggak obrolannya? Gak ada. Kenapa? Karena jauh. Coba dong, dalam waktu kita satu hari satu malam 24 jam, kerja 8 jam, masa gak ada waktu 1 jam untuk ibadah? Sholat berapa lama sih? Sholat subuh berapa lama? Ada yang 15 menit? Gak ada. Berapa? 5 menit itu juga udah gemeter. Coba dirubah hidup kita, coba diajak beribadah. Hidup kita kalau udah urusannya urusan dunia, tenang, hidupnya mah enak-enak aja. Maaf, dunia ini tempatnya capek. Kalau kalian mau tenang, ntar di akhirat. Saya pernah bilang sama Habib Gures, sama guru saya, Bib, Rifki berhenti dakwah dulu ya Bib ya. Capek Bib, Rifki muter sono muter sini gantian Bib. Habib Muhammad aja noh. Apa katanya beliau? Kenapa Ki? Kenapa Rifki mau berhenti kenapa? Capek Bib. Oh capek? Iya. Mau istirahat? Iya. Ntar di akhirat.
Ternyata emang dunia ini tempatnya, kalau mau nikmat ntar di yaumil qiyamah. Semuanya Allah berikan. Tugas kita cuma satu, ibadah. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu aja. Sama tetangga baik. Tetangga lewat senyum. Tapi yang perempuan sama perempuan. Jangan perempuan udah nyapu depan rumah nggak pakai kerudung. Tetangga lewat laki orang. Begitu lewat, kemana? Oh mau ke depan teh. Sendiri iya, mampir lah. Pakai disuruh mampir. Nggak boleh. Ya Bu ya. Bu, nggak boleh ya. Kerudungannya tuh kalau lagi nyapu teras rumah dipakai dong. Pakai bajunya yang panjang. Ini kerudungan kagak, baju panjang iya. Rambut kemana-mana. Rambut ketutup, pakai kerudung, pakai tangan pendek. La ilaha illallah. Jangan ketawa, mikir. Yang ketawa ini kenceng biasanya dia yang sering begitu. Pak, tugas Bapak untuk ingatkan. Kenapa? Kalau kita urusannya cinta Pak, jangan cuma dunia dong, sampai kebawa ke akhirat. Bilang dong, yang bukan aku mau ngekang kamu untuk nyapu teras rumah harus pakai kerudung. Enggak. Tapi bukti cinta aku aja nggak ridho. Rambut itu terlihat oleh dedaunan, aku nggak ridho. Kelihatan debu, aku nggak ridho. Apalagi kelihatan laki-laki lain di luar sana. Tuh cinta yang utuh. Dijawabinnya apa tuh antara sama istri? Ribet loh Pak. Nggak boleh gitu ya Bu ya. Nggak boleh ya. Itu adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Mudah-mudahan Allah kumpulin kita di dunia malam ini, Allah kumpulin kita di dalam surga. Mau nggak? Bapak mau berkumpul sama ibu dalam surga? Yakin? Nggak mau istikharah dulu? Ibu mau kumpul sama bapak di akhirat? Mau? Sebenarnya bapak tadi refleks Bu. Dalam hatinya nggak di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Tapi enggak, di sini kok istri-istri solehah. Calon-calon bidadari surganya Allah. Tapi bohong. Allah kan udah punya janji. Kalau kitanya ibadah, kita dekat sama Allah, ngejalanin apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Hum wa adwajuhum fi dhilalil alal araiki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma. Ini kan Allah yang punya janji, bawa istri kalian ke dalam surga. Tuntun mereka. Bukan istri yang nuntun suami ke dalam surga, suami yang tuntun istri ke dalam. Kalau kita nggak pengen dituntun, pengen madu balap aja kita mah. Suami istri, ayo siapa duluan masuk surga, kan begitu enak dalam rumah tangga. Saya jujur, kalau boleh dibilang, hidup kita ini udah terlalu nikmat sama urusan dunia Pak. Kita kalau nggak punya duit puyeng. Tapi kalau nggak sholat kita tinggalin, nggak pernah puyeng kita. Padahal apa? Padahal itu janjinya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau Allah kasih kita nikmat, syukur buru-buru. Bib azabnya Allah berupanya apa? Bukan urusan azab akhirat aja, dunia juga azab. Kenapa? Orang kita dilalaiin dalam ibadah, itu azab dari Allah tuh. Kenapa? Nggak dikasih nikmatnya ibadah kita sama Allah. Ayo dong, mau sampai kapan kita duduk tidur makan baik. Malu kita sama Nabi. Nabi sehari semalam 1000 rakaat. 1000 rakaat sholat kagak ada berhentinya.
Nabi sholat sampai kaki bengkak, Pak. Di sini ada yang sholat kaki bengkak, asam urat. Beda sama Nabi. Nabi yang dibaca semuanya urusannya urusan akhirat, yang didoain umat. Buat apa? Buat sama-sama dikumpulin di dalam surga. Sampai Nabi mengatakan, jika aku masuk ke dalam surga, aku melihat dari daftar tersebut masih ada umatku yang tertinggal di dalam neraka, maka Muhammad akan meminta izin kepada Allah menjemput umat Muhammad di dalam neraka. Ini loh Nabi cintanya. Cintanya Nabi ini sampai ke yaumil kiamah. Agilang, cinta mate juju. Cinta nggak mate juju? Yakin? Nggak bohong-bohong? Yakin kan? Tapi orang tuanya Teh Juju lebih cinta ke Akang dibanding ke Teh Juju. Kenapa? Teh Juju umur berapa sekarang Teh? Perempuan kalau ditanya umur kenapa pelan banget jawabannya ya? Sama masalah umur sama berat badan. Nah ini gak bakal dijawab nih. Bu, berat badan berapa? Lupa, belum terakhir nimbang sih masih 42. Padahal begitu dilihat bentuknya mah 77. Rifki cuman ngewakilin dari orang tua Teh Juju. Teh Juju dididik sampai tadi pagi sebelum akad, sebelum Akang ijab kabul, Teh Juju dinafkahin. Dinafkahin sama orang tuanya. Aa kan belum nafkahin Teh Juju sampai segini gedenya. Emang dari bayi ketemu bayi titipin duit dong buat dia? Agak. Dinafkahin, disekolahin, dimadrasahin. Mungkin mondok nggak Teh? Mondok nggak? Sekolah. Disekolahin, dimadrasahin, dididik masalah agama, diomelin kalau nggak sholat, diomelin urusan kalau nggak ngaji. Sampai sebegitu umur 26 ketemu ada Gilang, datang ke orang tua meminta melamar, diberikan dengan penuh hati, dengan penuh cinta, dititipkan kepada AA. Orang tua Teh Juju nggak minta sesuatunya urusan senang dunia, tapi titipan yang dari orang tua Teh Juju cuman bawa Teh Juju sampai ke dalam surga. Bukan amin, jalani. Udah galak belum gua? Gak bisa galak memang. Ya, itu titipan dari orang tuanya. Bawa Teh Juju ke dalam surga. Nggak sholat, cubit. Mau sholat, tapi jangan kenceng-kenceng cubitnya. Cubit sayang gitu. Cie. Kalau ngelihat begini pengen pulang aja buru-buru bawaannya. Ya. Orang tuanya Teh Juju nggak bakal tanya AAA punya rumah berapa, punya mobil berapa, harta di rekening berapa, gaji berapa, nggak bakal ditanya. Setelah ini AA mau bawa Teh Juju ke ujung gunung, bertetanggaan dengan Maung. Nggak bakal ditanya, mau ditanya urusan makan sehari berapa kali, enggak. Yang ditanya didik, dan yang dia inginkan orang tua didik Teh Juju dan sampai dia ke dalam surga. Tapi ingat, nanti di yaumil kiamah jika Teh Juju nyemplung ke dalam neraka, AA bakal dituntut sama orang tuanya. Paham ya A? Ingat, pernikahan bukan hanya untuk urusan biologis, tapi inilah titipan Allah agar hamba satu memiliki tanggung jawab membawa hamba yang lainnya yang dia cintai untuk masuk ke dalam surganya Allah. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan yang disampaikan di malam ini jadi ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang disampaikan bisa kita ngamalin kehidupan di dalam kehidupan kita. Ya,
Ingat, jangan pernah lupa untuk syukur kepada Allah, mengingat diri kita adalah seorang hamba yang diberikan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah, jangan pernah tinggalkan Nabi. Kenapa? Kalau kita sudah meninggalkan Allah dan Nabi, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan yang luar biasa. Harapan kepada Allah jauh lebih baik daripada memiliki harapan kepada manusia. Hablum minallahnya dijalanin, hablum minan nas juga harus dijalanin. Ya, hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia juga baik. Saling mengerti, saling memberikan nasihat, saling mengajak untuk beribadah bersama-sama kepada Allah. Dan inilah yang akan menjadikan sesuatunya terjalin silaturahmi yang diridhai oleh Allah. Amin ya Rabbal. Rifki mau ngajak baca salawat mau? Salawat busyrah apa? Baca semuanya ya. Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a wa من يومنا هذا إلا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة نبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وديائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة تاما على سيدنا محمد الذي تأهل وتنال بالرغيب وحسن ويستشفى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحزن الخواتم ويستشفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة بالقبول وتمام
كل أصول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Apabila ada keluar dari bahasa Al-Fajir yang tidak baik, keluar daripada kebodohan Al-Fajir, apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.